Jadi kan dikenalkan nih sama teman ya, ya donat itu. Nah respon mereka gimana nih Kak setelah mereka makan? Mungkin besoknya mereka ini nggak bilang, ih ternyata enak ya donatnya, atau gimana nih Kak setelah itu? Berproses ya, berproses. Jadi tidak begitu tawarin langsung enak nggak. 3 bulan pertama tuh nggak ada yang beli. 3 bulan pertama emang waktu itu masih awal-awal produksinya masih seminggu 2 kali gitu kan. Jadi selama 3 bulan itu tidak ada yang membeli, intinya tidak ada yang memesan. Yang ada adalah dipaksa beli. Kemudian gimana? Jadi kan cara Kakak mensikapi itu nih kan? Mungkin kan ada don atau segala macam tuh Kak. Saat itu mungkin nggak ada pilihan ya, nggak ada pilihan. Misalnya untuk lemah sih boleh-boleh aja, tapi nggak ada kesempatan untuk itu gitu. Saya harus bisa karena pada masa itu kalau saya berhenti, saya otomatis ya saya akan kelar gitu kan, nggak punya pendapatan tadi ya memang tidak akan menghasilkan. Jadi selama 3 bulan itu saya sering menjumpain teman. Jadi mungkin di situ juga ada berkas silaturahmi kali ya. Jadi udah lama nggak dikunjungin satu-satu gitu kan, dikunjungin. Mungkin dari situ juga berkas silaturahmi itu saya rasakan gitu. Jadi selama 3 bulan itu pokoknya di 3 bulan setelah 3 bulan itu saya evaluasi gitu. Saya evaluasi sebenarnya ini mau dilanjutin apa enggak gitu. Cocok dilanjutin atau enggak usah aja dikelarin gitu. Tapi di situ saya berpikir kemudian kalau udah 3 bulan saya lakuin, udah banyak dapat saran-saran juga dari teman-teman, udah banyak pembelajaran juga di situ. Saya berpikir kalau saya berhenti saya akan kembali lagi ke nol gitu. Karena setelah berhenti pun saya nggak ada pilihan yang lebih baik gitu kan. Ya akan kembali ke nol lagi. Jadi di situ saya tanamkan pada diri saya sendiri, oke, kita Bismillah kita akan mulai lagi untuk 3 bulan ke depan. Tapi ketika 3 bulan, saya berjanji ketika 3 bulan ke depan kalau emang tidak ada perubahan, kita kelarin, kita tutup, kita nggak usah lanjutin gitu. Tapi kalau emang ada hal-hal yang memang misalnya ada orderan masuk, mulai banyak tanggapan positif, mungkin kita akan maju gitu. Dan alhamdulillah tuh di 3 bulan kedua itu jumpa bulan Ramadan. Jadi jumpa bulan Ramadan itu kan banyak nih ibu-ibu yang buka puasa bersama teman-teman gitu, yang selama 3 bulan itu saya paksa. Di bulan selanjutnya tuh mereka udah merekomendasikan, mulai merekomendasikan, yuk pesanlah donat dari sini gitu. Itu udah ada nama waktu itu, udah mulai ada nama, tapi itu masih kemasannya masih ala kadar, rasanya juga masih belum lembut banget gitu, belum masih berproses lah gitu. Jadi di situ mulai ada orderan masuk selama buka puasa bersama, terus kemudian kayak acara-acara, pokoknya intinya udah mulai masuk. Nah di bulan ke-6-nya 3 bulan kedua gitu kan, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan di bulan ke-6 itu saya putuskan Bismillah, saya akan lanjut gitu. Saya akan lanjut dan saya akan perbaiki semuanya. Saya akan belajar lagi, saya akan belajar untuk rasa di produk itu sendiri. Saya juga akan belajar lagi bagaimana memanajemen semua itu gitu. Banyaklah hal yang dipelajari karena kan basic saya tidak di situ, tidak di ilmu ekonomi gitu kan. Tapi berarti itu belajar otodidak itu belajar otodidak, cari guru di situ ya. Ini mungkin buat teman-teman juga yang memang mungkin saat ini lagi lemah-lemah, lagi down-downnya kayak gitu. Nah salah satunya adalah dengan mencari guru. Kita belajar dari itu, mencari guru, terus kemudian cari komunitas, kemudian kita baru belajar dari bisa sumber internet segala macam itu, dilakukan semuanya lah. Intinya teman sama komunitas sama guru itu penting sekali gitu. Artinya untuk menggerakkan kita ya dalam usaha ini gitu ya. Mungkin di saat kita lagi down, jadi ada teman yang menguatkan, sesama kawan komunitas, kemudian ada tempat kita berkonsultasi sama guru kita gitu ya. Jadi tidak merasa sendiri kayak gitu. Nah, Syadalo saya informasi bahwa saya sama Kak Ida sini lagi di dapurnya Get Latela. Jadi bisa dilihat di belakang ini kotak-kotak kue semua. Kemudian juga ada gitu. Betul. Kemudian juga ada ini apa? Ini dia labunya. Ya Kak ya? Iya, labu. Ini labu yang digunakan nih Syadalo. Jadi bukan labu Jepang. Bukan labu Jepang. Jadi ini labu yang digunakan untuk membuat donat latela. Satu lagi ketela ya, ketela yang warna ungu ya, pasti orang juga tahu. Nah, ini jadi labu sebagai bahan baku yang dibuat sebagai donat. Nah, kayaknya kalau untuk saya ini permintaannya gimana nih Kak? Ini juga bisa ini ya, boleh request untuk ulang tahun gitu juga ya? Boleh, kalau sekarang kan kita udah ada kemasan yang baru. Ini ya, nah ini kemasan yang kelihatan nggak? Ya, coba Kak. Nah, ini kemasannya donat kalau latela. ini udah jauh lebih menarik daripada. Ini ada isinya? Ada dong. Kita lihat ya. Oh, ini bomboloni ya? Iya, itu bomboloni. Ini bomboloni nih gitu. Syadalo. Tapi kan kita nggak bisa bagikan ya. Tapi nggak apa-apa, mewakili saya akan merasakannya. Ini jadi ada ini bomboloni. Ini produk baru ya? Iya. Oke, ini produk baru. Kalau yang sebelumnya itu bisa di donat, tapi bisa di kayak dibentukin kayak gitu ya? Sebentar ya, ini ada beberapa contohnya, kita lihat. Di topping boleh sesuai permintaan juga ya? Iya, kalau ini yang kayak standarnya. Oke.
Contoh Boleh dibantu, toppingnya. Nah. Oke. Oke. Nah, jadi begini dia bentuk toppingnya juga menarik ya. Bentuk toppingnya menarik, jadi pasti juga disukai oleh anak-anak nih, semua kalangan sih pastinya. Ada seres ya, seres, keju. Ini memang apa namanya? Yang topping ini di topping pilihan. Oh, Jadi ini topping sebelumnya pilihan. kan kita nggak kayak gini, kita campur-campur semua kita Oke, buat. oke. Ini pilihan Tapi berarti? ini yang memang banyak peminatnya. Oke. Ini yang ulang tahun ya, Kak? Nah, ini yang ulang tahun, yang mau ditulisin tuh ulang tahun. Nah, ini bisa kayak gini. Nanti ini bisa di-request, oh saya maunya ini apa gitu nih tulisannya terserah. Terus bisa sih mau pilih-pilih topping juga Oke. bisa. Itu semuanya itu kan sama aku kayak gimana, Kak? Kan berubah nih. Itu sesuai dengan permintaan pasar ya. Artinya kita mengikuti permintaan pasar juga kan? Harus kayak gitu. Nah, kan awalnya kan kakak bilang kan biasa aja kan, nggak Iya. ini, tapi sesuai dengan permintaan pasar semakin bertambah ya. Maksudnya semakin banyak variannya, kemudian Iya. topping-toppingnya juga bertambah gitu ya. Ya harus ya kita harus selalu mengikuti kemauan pasar kayak gitu. Nanti kan biar pasarnya juga konsumen kita itu puas kayak gitu. Jadi mereka oh ini terus kemudian juga bisa kayak request juga. Misal oh saya mau yang ini semua, misalnya green tea semua boleh boleh, gitu green kan tea nggak semua. boleh dan ini tuh harganya murah banget. Oh ya, berapa nih harganya? Udah disebutin ya, ini sekotaknya 20.000 cuma 20.000 cuma. isinya ada 12, jadi bisa makan sekeluarga di rumah nih dengan Oke. harga yang Dan ini juga murah. sudah ini ya sudah LPPOM Iya, ya, halal. LPPOM halal dan sama PRT juga. PRT. Nah kalau ini memang dari awal kita cerita tentang ini sedikit. Dari awal memang karena memang niat saya tadi harus baik, kemudian ini memang harus saya dari awal sudah saya urus gitu, udah saya urus biar ini juga ya kita harus jaminannya kan gitu. Kadang konsumen kita kalau sudah melihat ini mereka sudah merasa ini produk kita sudah terjamin. Oke, namanya juga apa? Latela asyik unyu-unyu. Nah itu kalau tagline itu munculnya dari konsumen kayak Oke. gitu. Karena kan gini, Gimana tuh ceritanya, Kak? enggak, ini kan donat ini saya segmennya itu target kita itu untuk anak-anak. Makanya donatnya itu kecil-kecil, Oke. jadi unyu-unyu kecil-kecil gitu. Nah, dari situ anak-anak kan kadang tuh sering kayak Ma saya mau donat ya unyu-unyu gitu. Jadi mamanya tuh oh ini udah tahu kok yang unyu-unyu ini latela gitu. gitu. Karena asal katanya sih mungkin ungu gitu. Karena ada donatnya ketela kan warnanya ungu. Namanya anak-anak yang bisa bilang unyu ya, Jadi kayak unyu-unyu jadi ya. unyu gitu. Jadi ya udah kayak asik juga lah dibuat tagline kayak gitu. Asyik Karena unyu-unyu. karena itu emang untuk persembahan kita untuk anak-anak Anak-anak. sebenarnya. Tapi kan karena memang yang membelinya keputusan untuk membeli kan si ibunya Oke. gitu kan. Jadi yang kita kita sasar tetap anak-anak sebenarnya. Gimana sih yang utamanya ya target kita tuh anak-anak. Walaupun sekarang sudah mulai berkembang, kayak misalnya kayak yang tadi untuk ulang tahun. Jadi Oke. udah mulai anak-anak remaja pesan untuk temennya ulang Oh, ada tahun dan juga. harganya kan terjangkau Oke. gitu. Emang ketimbang mereka beli produk yang lain mungkin harganya lebih mahal kayak gitu. Udah mulai meluas sih, udah mulai istilahnya udah mulai bergeser gitu. Oke. Dari mulai anak-anak udah ke orang dewasa, remaja, orang dewasa dan yang Oke. lain. Dan tidak hanya sebagai cemilan tapi juga bisa dijadikan sebagai hadiah ya. Benar. Hadiah ulang tahun mungkin kan sebagai tadi kan gantiin Iya. sebagai pengganti kue ulang tahun Iya mungkin. benar. Ya mungkin kalau anak-anak kan ya terkendala di biaya tadi Oke. kan. Kalau ini ya kita tetap dapat apa namanya ya, penyampaiannya gift-nya dapat tapi harganya murah kayak gitu. Saya pernah mendapatkan kue itu. Aduh. Kapan itu ya? Iya benar. Itu dalam masa itu masih yang penampilan yang masih ala kadar. Oke. Tapi saya pernah mendapatkan kue itu sama ulang tahun Una. Tapi udah lama sih ya 2016 ya. Semoga tahun ini bisa dapat lagi. Kayak ngarep gitu. Ngarep ya.